Baik, Abi Umi, kita mulai ya acara persiapan PTM pada pagi hari ini. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wa ta'ala, warahmatullahi wa musallian wa musalliman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat dan kita taati bersama-sama Abina wal Murabbi Rohina Kiai Haji Muhammad Ihyakhulmiddin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT Gilmani Surabaya Muhammad Baidowi SPD, yang saya hormati Ustadz Ustadzah SDIT Gilmani, serta yang saya hormati pula para wali santri kelas 6 SDIT Gilmani Surabaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena limpahan taufik serta hidayahnya, kita bisa berkumpul pada pertemuan Zoom kali ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Karena bimbingan beliaulah kita bisa membedakan mana hak dan mana yang batil. Baik, di sini saya sebagai pembaca akan membacakan susunan pada acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua yaitu bacaan zikir zamai. Yang ketiga yaitu tentang penyampaian sosialisasi pertemuan tatap muka. Baik, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Baik, kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Semoga mendapat keberkahan pertemuan kita pada pagi hari ini. Inna suratul mustaqim Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan zikir zamai yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Zainul Hasan. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang kita baca zikir jama'i bersama-sama. Tapi ini Ustadz dan Ustadzah sekalian, dengan harapan semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihiyah wa ala salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allah, 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 Allah. Sallallahu ala Nabi Muhammad, 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 sallallahu ala Nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, ya Latifan bi khalqi, ya man bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf fina, ya Latif, ya Alim, ya Khabir.
يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبير بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لا يزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupna luperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupna luperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali Allahumma ya rabbana cukupna luperana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barakae nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah waqbalna malana ghairuk Allah irhamna anta maulana Allah Allah waqbalna malana ghairuk subhan
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa qabilna bi sirril Fatihah. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan jazakumullah kepada Ustadz Hasan yang sudah membacakan zikir jama'i. Semoga dengan bacaan zikir jama'i bisa membawa keberkahan bagi kita dan bernilai pahala kelak di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara yang selanjutnya yaitu tentang sosialisasi alur-alur dalam pertemuan tatap muka ya, yang kembali akan disampaikan oleh Ustadz Zainul Hasan. Monggo Ustadz Zainul Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara telah memberikan waktu kepada saya untuk kan prosedur-prosedur ketika tatap muka. Izinkan kami untuk membagikan materi dan Umi. Saya akan membuka materi terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat? Belum. Sudah, Us. Pun nggih. Langsung kami mulai. Di sini saya sebagai perwakilan dari Satgas Gilmani, STP Gilmani akan menyampaikan prosedur tatap muka, pembelajaran tatap muka di SD Gilmani. Sosialisasi pembelajaran tatap muka. Di sini akan ada 5 hal yang akan kami sampaikan, Abi Umi, yang terkait dengan pembelajaran tatap muka. Yang mana semoga di 5 hal ini bisa dipahami dengan jelas. Apabila nanti ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan. Langsung saja kami sampaikan yang pertama, yakni perlengkapan sekolah. Tentang perlengkapan sekolah, yang pertama memakai seragam dan bersepatu. Memakai seragam dan bersepatu. Apabila seragamnya itu tidak muat, atau seragamnya karena ini kan sudah 2 tahun kita tidak masuk, mungkin seragamnya tidak muat, pasti itu. Kemudian mau beli, ternyata belum ada, boleh memakai seragam yang lain. Atau bukan memakai seragam yang lain, memakai baju muslim yang senada, warnanya yang senada. Misalkan hari Senin memakai baju merah putih, putih merah, memakai seragam yang senada, putih merah seperti itu. Baju yang penting harus lengan panjang, memakai kopiah juga dan bersepatu seperti itu. Kemudian kalau misalkan bajunya baju warna hijau, memakai baju warna hijau juga. Misalkan kalau seragamnya tidak ada. Tetapi kalau nanti sudah ada seragamnya, disarankan memakai seragam sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Seragam yang sudah ditentukan. Yang kedua, membawa buku pelajaran dan alat tulis sendiri dan tidak diperkenankan untuk meminjam. Jadi semuanya membawa sendiri alat tulisnya, buku pelajarannya, tidak ada yang pinjam-meminjam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memakai masker double, masker medis dan masker kain. Masker double, masker medis dan masker kain. Seperti itu. Kemudian membawa masker cadangan. Untuk menjaga ini, kalau misalkan maskernya kotor, langsung diganti dengan maskernya sendiri. Seperti itu, nggih. Kemudian yang nomor 5, membawa face shield dan hand sanitizer pribadi. Ini untuk jaga-jaga saja hand sanitizer-nya. Insya Allah di sekolah sudah disediakan hand sanitizer di setiap ruangan. Nah, untuk jaga-jaga sendiri bisa membawa secara pribadi.
Kemudian yang nomor 6 dianjurkan sarapan dari rumah. Jadi sarapannya di rumah, tidak sarapan di sekolah. Jadi sarapan dulu sebelum berangkat, baru nanti berangkat ke sekolah. Kemudian membawa bekal makanan dan minuman pribadi. Bekal ini sifatnya untuk istirahat. Jadi ketika nanti istirahat, kantin sekolah tidak buka. Kantin sekolah tidak buka, jadi anak-anak tetap di kelas, makan dan minum bekalnya di kelas. Seperti itu, nggih. Ini tentang perlengkapan sekolah. Kemudian yang kedua, kami akan membahas tentang saat anak-anak berangkat sekolah. Saat anak-anak berangkat sekolah. Yang pertama, berangkat dalam keadaan sehat. Apa sakit, tidak diperkenankan masuk sekolah. Apabila sakit, tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Sakit apa saja? Terutama sakit panas, sakit panas, apalagi sakit yang ada indikasinya ke arah COVID seperti itu. Jadi kalau sakit, mending di rumah saja ikut pembelajaran secara online. Seperti itu, Bu Umi. Kemudian yang kedua, menyiapkan semua perlengkapan sekolah sebelum berangkat. Tadi itu semuanya yang sudah saya bahas, itu disiapkan. Setelah semuanya siap, baru berangkat sekolah. Kemudian berwudhu sebelum berangkat. Biasakan berwudhu dulu sebelum berangkat. Dawamul wudhu istilahnya. Kemudian yang nomor 4, berangkat diantar oleh orang tua atau walinya. Ya. Kemudian yang nomor 5, antar jemput santri adalah tanggung jawab orang tua atau wali. Jadi kami menghimbau kalau bisa diantar oleh orang tuanya sendiri atau walinya sendiri. Misalkan orang tuanya nggak bisa diantarkan kakaknya atau pamannya, mungkin seperti itu. Jadi antar jemput santri adalah tanggung jawab dari orang tua atau wali. Kemudian kami sampaikan juga saat sudah sampai di sekolah. Prosedur apa saat sudah sampai di sekolah? 1, menuju bilik desinfektan dengan antri dan tetap menjaga jarak. Insya Allah kalian sudah paham di mana bilik desinfektannya. Nah, di situ anak-anakku sekalian di sampingnya gerbang itu ada bilik desinfektan. Kalian masuk ke dalam situ dan ada seperti cairan desinfektan yang berguna untuk masa pandemi ini. Dan tetap antri, tetap antri dan tetap menjaga jarak. Apabila banyak orang harus antri. Kemudian nomor 2, langsung cuci tangan di wastafel. Di situ ada wastafel, langsung cuci tangan. Kemudian setelah itu langsung cek suhu tubuh. Nanti di sana akan ada petugas yang mengecek suhu tubuh. Bila suhu tubuh mencapai 37 derajat dan sudah diulang 3 kali, maka santri dipersilakan untuk pulang dan mengikuti pembelajaran secara online. Jadi Abi dan Umi yang mengantar, kalau bisa jangan langsung pulang, ditunggu dulu, mungkin takutnya anaknya suhunya tinggi. Nah, ini akan kami persilakan untuk pulang karena ada indikasi sakit, takutnya seperti itu. Tapi nanti akan kita ulang sebanyak 3 kali, akan disuruh menepi dulu, duduk dulu, diulang lagi sampai 3 kali tetap, maka akan kami persilakan untuk pulang dan mengikuti pembelajaran secara online saja. Kemudian yang nomor 4, setelah cek suhu tubuh nanti akan disambut oleh para asatid yang ada di pintu gerbang. Kemudian nanti kalian langsung meletakkan sepatu di rak sepatu. Sepatunya diambil, ditaruh di rak sepatu. Di rak sepatunya insya Allah sudah tahu, di sekitar lantai 1 itu sudah ada rak sepatu, ditaruh di situ. Kemudian nanti akan diarahkan menuju ke kelas masing-masing. Langsung menuju ke kelas masing-masing dengan tetap menjaga jarak dan tidak boleh ada kontak fisik. Maksudnya apa kontak fisik di sini? Tidak salaman, tidak kemudian senggol-senggolan atau yang lain. Jadi tetap menjaga jarak.
Kemudian saya lanjutkan saat pembelajaran dan jam istirahat. Yang pertama, anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, duduk di tempat masing-masing sesuai yang sudah disediakan dan tidak boleh berkerumun. Insya Allah tempat duduknya akan berjarak antara 1 sampai 1,5 meter. Ya. Akan ada jaraknya antara bangku 1, bangku 2, dan bangku seterusnya. Kemudian memakai masker dengan baik. Ya, kalau sudah di dalam kelas, usahakan memakai masker dengan baik, tidak boleh dilepas. Ya, jangan dilepas. Mengikuti pembelajaran dengan baik, tetap memakai masker. Seperti itu ya. Kemudian yang nomor 4, memakai peralatan pribadi, tidak boleh meminjam. Tadi sudah saya sampaikan, kalau membawa peralatan pribadi, bukunya, alat tulisnya, dan tidak boleh ada pinjam-meminjam. Dan yang nomor 5, istirahat ketika jam istirahat tetap di dalam kelas dan boleh makan dan minum bekal sesuai dengan instruksi dari guru pendamping. Nanti akan diberi waktu oleh guru pendampingnya kapan saat boleh makan, boleh minum. Oke. Kemudian saya lanjutkan saat pulang sekolah. Setelah pembelajaran selesai, insya Allah pembelajarannya ini akan disampaikan oleh Ustaz Husain nanti, perkiraan ini 4 jam. 4 jam, jadi tidak lama pembelajaran di sekolah. Saat pembelajaran selesai, santri keluar kelas secara bergantian dan tetap menjaga jarak. Nanti akan dipandu oleh wali kelas masing-masing untuk keluar kelas secara bergantian dan tetap menjaga jarak. Memakai hand sanitizer saat keluar kelas. Jadi di luar kelas itu sudah ada hand sanitizer. Kemudian saat keluar kelas, usahakan memakai hand sanitizer tersebut. Baru turun ke lantai 1. Kemudian langsung mengambil sepatu dan langsung menuju ke orang tuanya masing-masing. Atau ke walinya, kalau yang menyebut misalkan bukan orang tuanya. Seperti itu, nggih. Kemudian diharapkan orang tua bisa menjemput tepat waktu. Apabila ada keterlambatan, dimohon menghubungi wali kelas agar santrinya tetap di kelas. Oke. Jadi kalau misalkan sudah waktunya pulang, tetapi Abi dan Umi misalkan ada kegiatan, akhirnya tidak bisa menjemput, diharapkan untuk menghubungi wali kelas karena belum bisa menjemput. Dan kalau bisa, karena wali kelas juga akan mengajar di kelas online, kalau bisa jangan lama-lama. Seperti itu, nggih, Abi Umi. Kemudian langsung pulang ke rumah. Setelah itu langsung pulang ke rumah, nggih. Tidak mampir-mampir, langsung saja pulang ke rumah untuk menjaga kesehatan diri. Langsung ketika sampai di rumah, langsung bersih diri dan ganti pakaian. Pakaian atau seragam yang sudah dipakai tadi dimasukkan ke bak cuci dan langsung mandi dan ganti pakaian yang baru. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita biasakan 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Jazakumullah atas perhatiannya. Kepada pembawa acara, kami kembalikan kepada Ustaz Tika. Nah, ini sudah. Monggo Ustaz Tika. Jazakumullah atas waktunya. Baik, jazakumullah Ustaz Hasan yang sudah menyampaikan tentang alur-alur saat akan memasuki kelas dan saat pulang. Baik, Abi Umi, saya buka sesi tanya jawab untuk materi yang sudah atau alur yang sudah disampaikan Ustaz Hasan. Mungkin ada yang belum dipahami, monggo bisa ditanyakan. Bisa melalui chat atau langsung menyalakan video dan menyalakan mikrofon seperti itu, nggih. Monggo, apabila ada yang kurang jelas. Ini ada. Ini ada pertanyaan dari Uminya Zida. Mohon maaf Ustadz, saat istirahat makan bagaimana tekniknya? Bagaimana Ustadz Hasan? Mungkin bisa dijawab saat teknik saat istirahat makan. Ya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari Mbak Zida, umumnya Mbak Zida ya. Ini tentang teknis saat makan, saat istirahat, dan boleh makan bekal di dalam kelas. Insya Allah ada gambarannya di YouTube. Di YouTube yang sudah di-share oleh wali kelas tentang persiapan penyambutan pembelajaran tatap muka itu. Jadi nanti wali kelasnya akan menginstruksikan, monggo anak-anak silahkan kalian bisa mengambil bekalnya, bekalnya makanan atau minuman. Kemudian sebelum memakan disarankan untuk cuci tangan terlebih dahulu. Nah, insya Allah di sana sudah ada tempat cuci tangan. Di dekat dengan kelasnya itu sudah ada tempat cuci tangannya. Ada wastafelnya. Kemudian setelah cuci tangan, langsung kembali ke kelas kembali. Kemudian setelah itu makan bekalnya. Makan bekalnya dengan cara maskernya dibuka. Maskernya dibuka, tapi tetap di tempat masing-masing duduknya. Dan wali kelas yang menginstruksikan ini. Kemudian membaca doa bersama-sama dan makan bersama-sama. Setelah makan selesai, kemudian maskernya dipakai lagi dan cuci tangan lagi dan kembali ke kelas. Seperti itu. Kalau ini gambarannya sudah ada di dalam video penyambutan pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Statika, saya kembalikan. Ya, ini Ustaz Hasan ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab lebih singkat lagi Ustaz Hasan karena kita juga keterbatasan waktu. Oh ya. Ini untuk selanjutnya yaitu tentang untuk sepatunya memakai warna apa Ustaz? Ini ada pertanyaan ini. Ya, untuk sepatu memakai warna seperti biasanya hitam Abi Umi kaos kakinya putih seperti itu. Seperti biasanya, sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian itu Statika terkait seragam ini Ustaz tadi disampaikan Abi Umi untuk seragam yang tidak muat bisa memakai seragam yang senada. Kalau misalnya hari Senin hari memakai merah putih maka memakai busana muslim yang senada seperti itu. Ya. Lalu jadi, untuk tadi sudah saya sampaikan kalau misalkan seragamnya tidak muat, maka boleh memakai baju muslim yang senada. Harus lengan panjang lengan panjang yang senada. Misalkan bajunya seragamnya warna hijau, maka warna hijau juga. Misalkan warna biru juga. Kalau sudah selesai, kalau bajunya sudah datang, seragamnya sudah datang, sudah jadi, maka memakai seragam. Seperti itu. Kemudian Ustaz. Baik, ini untuk pertanyaan yang selanjutnya mungkin ada sebagian nanti yang dijawab oleh Ustadz Husain untuk jumlah satu kelasnya berapa mungkin nanti disampaikan langsung Ustadz Husain, lalu jumlah santrinya nanti Ustadz Husain, lalu pelaksanaan KBM apa ada batasan waktu itu juga nanti akan disampaikan Ustadz Husain mohon bersabar. Lalu ini untuk Ustadz Hasan ada yang bertanya apakah boleh membawa sepeda sendiri ke sekolah Ustadz? Bagaimana Ustaz Hasan? Membawa sepeda sendiri ke sekolah. Untuk membawa sepeda sendiri ini mungkin karena anaknya dekat, jarak rumahnya dekat. Jadi insya Allah diperbolehkan. Nanti kalau ada perubahan akan kami sampaikan. Seperti biasanya mungkin rumahnya dekat, jadi membawa sepeda sendiri. Dengan syarat yang penting anaknya sehat. Anaknya sehat, berangkat sendiri, membawa sepeda sendiri boleh. Nanti akan ada tempat parkirnya di dalam. Seperti biasanya, seperti saat sekolah biasanya. Seperti itu. Statika. Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustaz Hasan tentang tolong dikondisikan ruangan dimohon suhu AC atau ruangan menyesuaikan anak-anak karena memakai masker double. Mohon ditanggapi Ustaz Hasan. Tentang suhu. Insya Allah nanti untuk suhu ruangan, suhu AC itu akan kita sesuaikan dengan kondisi yang di mana masa pandemi ini dan akan kita instruksikan ke wali kelas masing-masing untuk Abi Umi. Insya Allah aman masalah suhu ruangan. Seperti itu, Statika.
Baik, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Zida. Ini mungkin nanti dijawab Ustadz Husen, dari Mbak Zida. Tentang teknis-teknis pembelajaran itu seperti apa, mungkin nanti dijelaskan Ustadz Husen. Seperti itu ya. Baik, untuk tentang untuk selanjutnya yaitu tentang penyampaian materi tentang pembelajaran PTM akan disampaikan oleh Ustadz Husaini Al-Mubarak. Monggo waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Belum kan? Suara. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamidanillah wa musallian ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah waktunya Abi Umi semuanya bisa menghadiri sosialisasi perencanaan adanya PTM nanti. Ya. Sebelumnya kami mohon maaf mungkin karena terkesan mendadak mungkin karena dari dinas pun juga mendadak sehingga kami juga harus bisa mengikutinya, kami bisa menyesuaikannya dan alhamdulillah hari ini kita bisa menyampaikan beberapa hal terkait perencanaan adanya PTM. Nah, tadi sudah sedikit nggak sabar mungkin sudah bertanya-tanya dan alhamdulillah artinya di sini ada rasa optimis kami dan panjenengan semuanya agar anak-anak bisa kembali belajar di sekolah. Tentunya pelaksanaan PTM ini memang tidak ujuk-ujuk ya istilahnya. Jadi kami pun harus mengikuti apa arahan-arahan dari dinas, sehingga nanti bisa terlaksana pembelajaran ini secara tatap muka. Nah, sebenarnya di sini yang ingin kami sosialisasikan memang yang pertama akan ada PTM, sesuai yang instruksi dari pemerintah, kemudian juga dari Surabaya pun sudah mengizinkan sekolah-sekolah untuk membuka pembelajarannya secara tatap muka. Nah, untuk SD kami untuk SD kami sampaikan bahwa SD, SMP itu adalah untuk SD ini kan memang harus dari pemerintah kota nih, sehingga mungkin kemarin-kemarin sudah ada SMA yang masuk, terus beberapa SD LB atau lain sebagainya sudah masuk, mungkin sehingga jenengan bisa tahu bagaimana istilahnya kayak apa hal baru ya, orang anak-anak berangkat ke sekolah kayaknya ada yang asing gitu ya, sehingga harapannya nanti juga bisa terjadi di SD Gilmani ini. Beberapa tahapan yang harus kami penuhi. Yang pertama kemarin memang kita sudah mengajukan pemberkasan ke dinas. Alhamdulillah untuk itu kita sudah di ACC, sudah dikasih warna hijau. Artinya di sini kita sudah ada diizinkan untuk melaksanakan tatap muka. Itu yang pertama. Ya, alhamdulillah status SD Gilmani bisa memenuhi syarat-syarat pelaksanaan PTM. Nah, setelah pemberkasan itu kita sudah di ACC, kemudian ada tahapan yaitu simulasi. Simulasi ini nantinya diarahkan ke kelas 6. Maka dari itu untuk kesempatan pertama ini kami sosialisasikan PTM ini ke wali santri kelas 6 semuanya. Nah, kapan simulasi ini dilaksanakan? Simulasi dilaksanakan sesuai jadwal dari dinas. Ya, kebetulan jadwalnya juga baru sore kemarin kami terima. Pelaksanaannya tanggal 6 sampai 10. Nah, tanggal 6 sampai 10 itu untuk SD. Nah, kita belum tahu
jadwal untuk SDIT Gilmani ini hari apa belum keluar. Sehingga nanti mungkin dalam pekan depan ini insya Allah kami bersama tim di kelas 6 akan menginfokan jadwal pekanan seperti biasanya. Kemudian ketika ada di salah satu hari itu kita harus melaksanakan simulasi, akan kami informasikan jadwal khusus simulasi. Karena pasti sistemnya berbeda. Itu. Nah, jika simulasi ini berhasil dan karena ketika simulasi kan ada verifikatornya, ya, maksudnya ada dari pihak dinas yang memantau langsung gambaran pelaksanaan nanti seperti apa. Nah, kalau sudah simulasi hasilnya sudah keluar, barulah kita bisa melaksanakan PTM jika ada rekomendasi istilahnya itu sudah dibolehkan PTM. Jadi setelah simulasi kita menunggu rekomendasinya. Nah, baru kita melaksanakan PTM sesuai dengan apa yang sudah diarahkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, itu untuk gambaran perjalanan sampai ke PTM-nya yang pertama. Kemudian yang kedua terkait beberapa jam dan lain sebagainya, pengaturannya bagaimana. Yang jelas kami tetap mengikuti arahan dari dinas. Untuk jumlah peserta atau siswa yang hadir itu antara 25, kalau memang Surabaya kan sudah sudah menginfokan di awal 25 gitu, 25%, tapi di pusat menginstruksikan 50%, sehingga dari kami yang jelas akan mengikuti instruksi dinas, yaitu antara 25 sampai 50%. Karena kelas kami, jumlah kelas kan masing-masing berbeda-beda, sehingga kami ambil rata-rata dari jumlah seluruh siswa itu. Jadi kisaran 25 sampai 50%. Nah, 25 sampai 50% yang menyetujui tatap muka, bukan yang yang jumlah siswa sekarang. Jadi kami hitung nanti yang setuju berapa, baru kami ambil setiap pembelajaran tatap muka itu antara 25 sampai 50%. Dan kemudian durasinya berapa lama di sekolah? Durasi di sekolah sama kita juga istilahnya nggak bisa tetap untuk pembelajaran umumnya kita sekitar 2 jam normal, bukan 2 jam pembelajaran seperti yang diinstruksikan dinas. Tapi di sini kita memang punya pembelajaran khusus dari sekolah, dari lembaga, yaitu materi plus terkait dengan tahfidz Al-Quran, mungkin panjenengan semuanya sudah tahu. Pastinya pembelajaran itu pun ya butuh untuk dilaksanakan tatap muka, sehingga di sini kami rencanakan pembelajaran tatap muka nanti total sekitar 4 jam. Dan 4 jam ini pun kita tidak menyalahi dari aturan dari nasional, karena nasional juga maksimal mengizinkan 4 jam. Nah, itu. Kemudian selanjutnya untuk lama kegiatannya tetap untuk SDIT Gilmani ini berakhirnya tidak saat pembelajaran saja, tapi di luar jam pelajaran itu ada beberapa kegiatan sekolah. Seperti biasanya ada kegiatan life skill, ada kegiatan penugasan, abata, ekstra. Nah, insya Allah nanti terangkum dalam jadwal itu dari jam 7 sampai jam 2. Mungkin untuk pembelajaran khususnya hanya maksimal 4 jam nanti. Nah, berikut kami jelaskan sistem pembelajaran kami nantinya. Oke. Ya, langsung saja. Ini adalah pembelajaran yang sudah kami rencanakan. Memang sistem pembelajaran yang disarankan oleh Dinas Pendidikan adalah hybrid learning. Nah, mungkin semuanya sudah sedikit banyak pernah dengar
istilah ini atau blended learning ngoten nggih. Nah, yang dicontohkan oleh pemerintah kota atau dinas yaitu pembelajaran itu dilaksanakan dalam satu waktu itu ada dua ruang pembelajaran, yaitu ruang tatap muka dan ruang daring. Jadi di sini disorot kamera, kita menjelaskan di kelas apa pembelajarannya itu, sehingga dalam satu waktu itu anak yang tatap muka dan yang daring melaksanakan pembelajaran dalam satu waktu itu. Nah, tapi kami mengambil kebijakan berbeda. Karena kami pun dengan sistem seperti itu sudah pernah melakukan. Ya, itu sudah kami pernah uji coba di kelas, kalau nggak salah kelas 4, kelas 4 dulu. Nah, itu kita ada pembelajaran seperti itu. Nah, di situ kami evaluasi beberapa kelebihan kekurangan pastinya. Mungkin kelebihannya bisa selesai dalam satu waktu. Kemudian lebih efisien lah waktunya. Tapi secara optimal pembelajaran maksimal atau kondisi pembelajaran itu kurang. Jadi kita tidak bisa dalam dua ruang itu konsentrasinya dua-duanya maksimal lah istilahnya. Pasti ada di situ yang harus ngalah gitu nggih. Kita nggak bisa menghadapi anak-anak yang PTM saja. Pasti di sini yang di daring ini butuh interaksi juga. Ketika kita fokus di yang di daring, yang PTM ini juga bengok-bengok gitu ya. Jadi nggak ketemu, nanti sini ngomong, sini ngomong, ustadznya nggak bisa fokus pembelajaran. Sehingga di sini kami mencoba memecah menjadi dua waktu. Di sini ada pembelajar satu, ngapunten. Ya, di sini ada pembelajar satu, ini adalah kelompok yang tatap muka. Kelompok yang tatap muka. Jadi katakanlah tadi ada 50%, itu yang di sini 50%-nya tatap muka. Kemudian separuhnya lagi 50% yang lain adalah daring. Jadi benar-benar di sini kami sediakan waktu yang berbeda, sehingga ketika tatap muka pun kami bisa fokus ke anak-anak di situ, kemudian ketika nanti daring kita fokus dengan daring. Oke, tidak jadi satu seperti yang dicontohkan dinas. Nah, ini harapannya pembelajaran bisa maksimal di sini. Nah, ini gambaran jadwal kami, kurang lebihnya seperti itu. Untuk mensiasati sistem hybrid learning-nya versi SDIT Gilmani. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, ini ada 5 JP ini yang kosong ini untuk mapel umum, bidang studi, tematik, atau materi plus. Nah, kemudian di sini nanti ada kegiatan Al-Quran dan Tahfidz. Nah, ini jadi pembelajar satu atau kegiatan PTM dan daring ini bisa kita waktunya bisa crash gitu ya, bisa crash. Crash dalam artian crash ini benar-benar SDM-nya atau gurunya itu berbeda, sehingga kita bisa mengatur waktu itu tidak sampai sore, karena kan juga akan nggak efektif jika sampai sore pun. Kami pun juga harus nabrak-nabrak waktunya sholat, terus belum nanti juga kalau nggak seperti ini nanti sampai sore ya keturutan sampai jam 4. Sehingga kami harus mengatur jadwal ini ada yang crash tapi tidak saling mengganggu. Di sini kami berikan waktu yang crash ini satu yang tatap muka sudah dipegang oleh guru kelasnya atau guru bidang. Yang online ketika crash ini dipegang guru Al-Quran sendiri. Jadi murni tahfidz dan Al-Quran dipegang guru-guru Al-Quran. Kalau selama ini kan ada tahfidz, yang tahfidz itu dipegang semua guru. Ya. Jadi nanti rencananya tidak seperti itu. Jadi waktunya dalam satu waktu dan satu pembimbing antara Al-Quran dan tahfidz ini. Nah, itu untuk gambaran umumnya. Nah, untuk yang PTM sampai jam berapa? Yang PTM nanti jam 7 sampai jam 11 sudah pulang.
Yang PTM jam 7 sampai jam 11 sudah pulang, tapi tetap ada kegiatan sekolah yang lain yang enggak boleh ditinggalkan. Kemudian yang daring kita mulai jam 8.15 atau jam 8.00 ini mulai masuk doa. Jam 8.00 jam 8.05 maaf. Jam 8.05 sudah mulai masuk kelas doa dan dilanjutkan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an terlebih dahulu. Nah, setelah ini pembelajaran Al-Quran sudah selesai, barulah guru kelasnya yang tadi ngajar di tatap muka pindah ke daring. Sehingga guru-guru kami nanti ngajarnya 2 kali. Masing-masing punya kesempatan yang sama, punya pelayanan yang sama. Harapannya sih seperti ini bisa maksimal. Berakhirnya yang daring jam 12. Jam 8 sampai jam 12. Ngoten, ini untuk gambaran jalannya pembelajaran. Nah, mengenai pergantiannya siapa Ustadz? Yang PTM ini berapa kali, yang daring 8 kali? Ya, kita cari mudahnya saja. Mungkin yang PTM kelompok katakanlah absen 1 sampai 15 nih. Absen 1 sampai 15 minggu ini PTM. Absen 16 sampai 30 minggu ini daring. Baru minggu depannya tukar lagi yang absen 16 sampai 30 PTM, yang 1 sampai 15 daring. Nah, jadi harapannya anak-anak punya kesempatan yang sama. Mengenai pembelajarannya, insya Allah akan kami kemas seperti sedia kala lah dulu. Kalau mungkin yang PTM ya, mungkin PTM nanti kita pasti tetap ada penugasan di rumah, tapi yang sifatnya tidak sampai, yang sifatnya untuk persiapan di pertemuan itu. Kalaupun nanti harapannya bisa pengambilan nilai KI 3 atau KI 4 bisa tuntas di sekolah. Sehingga anak-anak ketika di rumah, pendampingannya hanya pendampingan penguatan materi, bukan pendampingan untuk menyelesaikan tugas. Tapi ketika di kelompok daring, ya otomatis harus di pekan itu, selama di pekan dia daring, pembelajaran dan tugasnya harus diselesaikan di rumah. Ini terus bergantian seperti itu. Ya, harapannya ini bisa di-ACC oleh dinas, biar kami bisa memberi istilahnya pelayanan yang maksimal untuk pembelajaran anak-anak. Ini sekilas gambaran kami, rencana kami ke depan ketika PTM. Nah, kemudian simulasi yang tadi, simulasi untuk yang kelas 6, ini kan diambil 14 anak, itu insya Allah sudah kami tunjuk anak-anaknya siapa saja. Nah, yang nanti melaksanakan simulasi adalah sebelumnya untuk pembagiannya, rencana kami pembagian siswanya adalah yang pertama tadi ya yang menyetujui ya, orang tua yang menyetujui. Yang kedua, kami berdasarkan kelompok Al-Qur'an. Ya, kami berdasarkan kelompok Al-Qur'an karena di pembelajaran Al-Qur'an benar-benar cari istilahnya ya peserta atau siswa yang mempunyai capaian yang sama. Benar-benar punya capaian yang sama sehingga yang di kelas kami ngalah ya. Jadi misalkan yang PTM kelompok 1 ini siapa yang ya itu berdasarkan Al-Qur'annya, capaian Al-Qur'annya. Nah, sehingga untuk simulasi nanti sudah kami ambil kelompoknya dari salah satu kelompok Al-Qur'an. Jadi mungkin yang ada nama-namanya untuk mengikuti simulasi nanti harapannya bisa hadir dan insya Allah sudah kami kondisikan ketika simulasi di sini tetap anak-anak bisa ngaji karena sudah dalam satu kelompok dan ustadznya insya Allah tetap di sini. Monggo itu dari kami. Barangkali ada yang perlu ditanyakan atau masukan, monggo kami persilakan kesempatannya.
Jadi insya Allah yang jadi pertanyaan tadi yang sudah ada di chat, insya Allah sudah tersampaikan, ya. Mungkin ada hal yang lain, monggo. Baik, Abi Umi, apabila ada pertanyaan yang perlu disampaikan kepada Ustadz Husen, monggo kami persilakan bisa melalui chat atau bisa langsung menyalakan kamera dan mikrofon seperti itu, nggih. Oh ini sebelum ke pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan untuk Ustadz Hasan ini sepertinya. Tidak apa-apa ya, saya ulang lagi. Ada pertanyaan dari Wali Santri Ustadz Hasan. Ini tentang, maaf Ustadz, kalau pakai masker KF94 yang 4 ply, apakah masih double maskernya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tetap Umi nggih, meskipun pakai masker KF94, di situ tetap dianjurkan untuk double masker. Yang mana satu adalah masker medis dan satunya masker kain. Seperti itu, meskipun KF94 sama saja nggih. Jadi harus double juga. Begitu Satika. Oke, baik, jasa Ustadz Hasan yang sudah menyampaikan. Baik, Abi Umi, selanjutnya apabila ada yang ditanyakan lagi, oh ini ada lagi. Ini mungkin untuk Ustadz Husen ya. Ustadz, 1 minggu jadi PTM berapa kali Ustadz? Monggo bisa dijawab Ustadz Husen. Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah kami jelaskan, ya, agar memudahkan pengaturannya, sehingga kami menjadwal 1 minggu itu kelompok, katakanlah kelompok A gitu ya. Satu kelas itu kita bagi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A ini 1 minggu PTM, kelompok B minggu ini daring. Minggu depannya kelompok B PTM, kelompok A daring. Jadi jatahnya 1 minggu, jadi jatahnya 1 bulan, istilahnya itu bisa PTM 2 minggu. Betul. 1 minggunya. Saya lanjut. Berarti 1 minggunya berapa Ustadz? Ya 5, sesuai dengan ini apa, kita SD 35 ini kan pembelajaran efektifnya 5 hari. Masih tetap Senin sampai hari Jumat. Ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Mulai PTM-nya. Saya lanjut. Mulai PTM-nya kapan? Jadi nunggu tadi kita harus mengantongi izin rekomendasi PTM. Izin rekomendasinya harus mulai dari penilaian simulasinya besok, pekan minggu besok. Jadi harapannya mohon doanya juga bisa lolos untuk verifikasi simulasi PTM. Nah, nanti baru kita infokan PTM Hilman ini bisa dibuka tanggal berapa, nunggu dari keputusan dinas. Baik. Ya, monggo yang lain silahkan. Baik, seperti itu ya Abi Umi penjelasan dari Ustadz Husen. Monggo masih ada sedikit waktu ini. Apabila masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan tentang alur-alur masuk atau tentang saat pembelajaran seperti apa, bisa ditanyakan, nggih. Baik. Kalau sudah tidak ada ini yang bertanya, oh ini masih ada. PTM-nya hanya untuk kelas 6 saja, nggih. Monggo Ustadz Husen bisa dijawab. Baik, untuk simulasinya ini diambilkan anak-anak kelas 6. Untuk izin PTM-nya, insya Allah kami juga harapannya semua kelas bisa langsung, tanpa harus nunggu giliran antri waktu, harus nunggu seminggu atau sebulan, bahkan itu jangan sampai. Harapannya kan kalau kita sudah rekomendasi bisa semua jenjang PTM. Insya Allah kami sudah siap untuk semuanya. Jadi ini pun kita ya itu lagi kembali nunggu dari dinas. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ini ada sekitar 2 menit lagi. Oh ini Ustadz,
Ustadz, kalau misalnya terlambat tidak apa? Terlambat datang ke sekolah mungkin ini Ustadz Husain. Monggo bisa ditanggapi Ustadz Husain. Oke. Eh, ini ya kalau bisa tidak terlambat karena waktunya kan cukup singkat dan pasti untuk awal sih mungkin ya kita menyesuaikan dulu, cuman pasti untuk kedisiplinan akan kami berlakukan juga pada saatnya, Ngoten. Karena ini masih awal, mungkin butuh penyesuaian atau apa, jadi insya Allah kami bisa memahami itu. Tergantung alasannya juga, tapi kalau setiap hari terlambat ya janganlah, karena pembelajarannya kan cukup singkat. Baik, seperti itu ya. Mungkin penjelasan dari Ustadz Husain mungkin sudah insya Allah sudah jelas semua karena penjelasannya sangat luar biasa sekali baik dari Ustadz Husain maupun Ustadz Hasan. Baik, Abiumi, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, maka kita akhiri pertemuan PTM pada pagi hari ini ya dengan bacaan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Baik, kita akhiri. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.